wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kewajiban, rahayu. Jadi saya terbiasa untuk mengucapkan ini semua sebagai kepercayaan agama yang sah yang Republik ini. Karena sampai hari ini saya sedang menjalani juga pendidikan PPLA di Lemhanas sejak bulan Maret. Jadi, kalau berhasil menyelesaikan maka bulan tanggal 18 Oktober akan selesai. Situ kita diajarkan bagaimana wawasan kebangsaan. Itu dari semua golongan itu, dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian, dari partai yang garis kanan, garis kiri, garis tengah, ada dari organisasi advokat, ada dari dari KPK juga ada, dari BUMN, semua di situ. Dari perwakilan Menwa juga ada. Jadi di situ kita ajarkan bagaimana kita menyatu untuk membangun negeri ini tanpa sekat dan batas. Itulah Indonesia yang kita cintai hari ini dan tidak dimiliki oleh negeri manapun. Jadi saya mungkin cerita sedikit tentang Lemhanas, bahwa setelah saya di situ bagaimana Indonesia ini begitu sangat diperhitungkan di dunia internasional. Kita di antara dua samudra dan dua benua. Sekarang terjadi perang di Indo-Pasifik dan di Australia, kampus itu. Kalau saya melihat dan menjelaskan ke teman-teman ini, kalau kita ngejaga dia betul Indonesia ini, saya harus jujur katakan, nggak sampai 20-30 tahun kita akan bubar. Kalau kita nggak benar-benar menjaga kesatuan bangsa. Karena perang Cina dan Amerika sudah mulai di Taiwan. Dimulai konflik dari Rusia, Ukraina. Ini kita harus bahas dari geopolitik dunia. Jadi kita harus benar-benar menjaga itu NKRI ini, bahwa tadi sampaikan oleh Pak Sekjen bahwa terkhusus di advokat ini kita harus melepaskan diri dari sekat-sekat ke daerah Andre Modia Sarang. Kita menjadi keluarga besar Kongres Advokat Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai, bahwa hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kita semua sudah menjadi keluarga besar advokat. Adapun masalah status, ini yang masalah siapa yang memulai dari menjadi duluan menjadi advokat dan siapa yang belakang. Tetapi ada bahasa bijak bahwa tidak semua orang dipanggil dia menjadi terpilih. Ini adalah wadah berkumpul bagaimana kita masing-masing menunjukkan eksistensi diri dengan meningkatkan kualitas diri kita. Jadi jangan sampai kita pada saat pelantikan ini lalu selesai, harus mengupgradekan diri. Contoh, beliau ini juga ngambil doktor di Brawijaya. Nah, saya sendiri pun juga sambil di Lemhanas sedang menempuh S3 di Unpad. Jadi saya ngambil doktoral bidang arbitrase. Bukan saya pintar, Pak. Saya Inggris juga nggak bagus-bagus banget. Tapi saya mulai harus terus belajar. Saya belajar lagi terus bahasa Inggris segala macam. Jadi itulah, karena persaingan kita ke depan tidak lagi hanya urusan pidana perdata. Kita lihat setelah era reformasi ini banyak banyak pekerjaan-pekerjaan yang di luar daripada yang sekedar hukum pidana perdata. Ada kepailitan, ada arbitrase, ada mediasi. Nah, saya mau sampaikan ini bukan mau meninggi-ninggikan diri, saya pun sedang belajar. Jadi saya pun daftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai salah satu mediator. Kemudian juga di Bali. Jadi kita selalu harus mencari membangun diri kita agar bisa menjadi advokat yang mengerti semua hal. Tapi tentunya itu perlu belajar dan eksistensi untuk fokus. Nah, saya harap teman-teman di sini juga setelah nanti dilantik, kalau bisa bergabung dalam kepengurusan DPD DKI. Karena ke depan ini organisasi ini harus bermetamorfosa menjadi lebih baik dan lebih besar. Tentunya juga
setelah era saya, era Bu Silvi, Pak Denny, kita harapkan teman-teman atau adik-adik yang masih muda-muda ini yang bisa meneruskan perjuangan Kongres Advokat Indonesia ini. Nah, bagi yang sudah senior seperti saya, mungkin nanti bisa jadi pembina, penasehat ini. Tentunya wadah organisasi KAI yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen adalah organisasi yang dilahirkan oleh para sesepuh yang benar-benar peduli terhadap kemajuan hukum di tanah air ini. Jadi saya pikir teman-teman sudah memulai di sini. Satu step lagi sebenarnya tadi sampai Pak Sekjen bahwa teman-teman sudah menjadi advokat untuk non litigasi bisa beracara, tetapi kita butuh memang secara undang-undang perlu ada tadi beliau sampaikan bahwa apa namanya Pak di sumpah ya pengadilan tinggi itu adalah bagaimana agar pengadilan negeri ketika kita bersumpah bisa menggunakan BAS untuk melakukan pembelajaran pilihan. Jadi teman-teman setelah ini dalam seminggu 2 minggu kami akan daftarkan keanggotaan teman-teman sejumlah 15 orang ke Pengadilan Tinggi DKI, tentunya sambil melengkapi bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang kurang lengkap, karena Pengadilan Tinggi akan cek semua berkas-berkas. Kita nggak mau kecolongan seperti ya pengalaman yang lalu-lalu mungkin Bapak Ibu sudah tahu di media ya beberapa bulan yang lalu ada kejadian kasus dan organisasi pengambil langkah tegas Pak Sekjen, Pak Presiden, dan kebetulan Saudara Rasman juga pada saat itu saya diberikan kewenangan dan teman-teman Dewan Kehormatan untuk menyidangkan kode etik beliau. Sebenarnya itu sudah tidak bisa terjadi sampai terulang hanya karena beliau sendiri tidak menghargai organisasi. Jadi Bapak Ibu sehebat-hebatnya kita haruslah kita menghormati organisasi. Organisasi inilah yang membesarkan kita. Jadi jangan sampai udah menjadi besar salah jalan. Sebenarnya kita panggil untuk kita ingatkan beliau, tapi beliau merasa lebih besar dari organisasi. Itulah akibatnya hari ini. Jadi Bapak Ibu hari ini menjadi advokat karena organisasi advokat. Bapak Ibu juga tahu banyak organisasi lain yang di luar, tapi bagi saya adalah loyalitas dan kesetiaan itu penting bagi kita hidup. Jadi kalau sudah tidak punya loyalitas, bagi saya manusia itu sudah tidak punya nilainya. Jadi hari ini saya berharap 15 yang ada di sini sampai akhir-akhirnya pun tetap bagi saya prinsipnya harus bersama-sama organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya